sebenarnya Ba'alawi yang ada di Indonesia yang disampaikan di YouTube bahwa Ba'alawi dari gen Yahudi, itu benar atau tidak? Ini ada pertanyaan dari Qurratul Aini. Nah, berarti kan hubungannya dengan tes DNA ya. Jadi kita bisa memanipulasi catatan manusia, kitab nasab, sejarah dan macam-macam. Tetapi kita mustahil bisa memanipulasi catatan Tuhan yang ada dalam diri kita. Apa catatan Tuhan itu? Adalah rangkaian nukleotida dalam DNA kita, adenin, timin, guanin, sitosin. Dan ini kalau Ba'alawi mengaku sebagai keturunan lurus ke Sayyidina Ali, ke Imam Husain bin Ali, artinya harus punya haplogrup J1, punya kode FGC 30416 Husain bin FGC 10500 punyanya Imam Ali. Kalau tidak ada ini berarti mutlak batal, gagal secara ilmu pengetahuan. Tidak terbantahkan bahwa mereka bukan keturunan lurus laki-laki ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pertanyaannya, dari pakar genetik internasional, Bani Alawi ini yang mengaku Sayyid atau Sadah Hadramut ini, itu terkenalnya Sadah Hadramut itu apa haplogrupnya? Haplogrupnya bukan J1, saudara-saudara. Artinya kalau bukan J atau E, kalau itu Arab Berber Afrika Utara. Kalau bukan J berarti dipastikan mereka bukan keturunan laki-laki orang Arab. Bayangkan, Arab saja bukan. Apalagi Ibrahim, apalagi Ismail, apalagi Quraisy, apalagi Bani Hasyim, apalagi Muhammad atau Ali, cucunya Abdul Muthalib, apalagi Al-Husaini. Mereka bukan orang Arab. Mereka bukan orang Arab. Keturunan laki-laki ya, kromosom Y. Nah, jadi gitu. Itu yang pertama. Jadi Bani Alawi bukan keturunan dari Ibrahim atau Ismail atau Quraisy atau bawahnya lagi siapa? Bani Hasyim atau Ali atau Husain. Jadi klaim mereka mutlak batal sesuai dengan ilmu pengetahuan dan kajian ilmu genetika. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka berhaplogrup apa? G. Kalau tadi J1, ini G-nya G2. Tapi G sendiri sebelum pecah menjadi G1 dan G2 muncul pertama kali bermutasi di Kaukasus. Nah, di dalam genetik mereka ada beberapa kode yang kode ini ketika dirunut jelas leluhurnya dari mana saja. Jadi catatan leluhur kita kan dibentuk oleh materi leluhur kita. Dari ayah, dari ibu. Nah, ini menyumbangkan materi genetiknya. Kalau dari garis ayah berarti kromosom Y. Ini dari ayah kita, kakek kita, mbah buyut kita laki-laki, terus garis laki-laki hingga ke atas. Berapa puluh ribu tahun baru bermutasi. Gitu. Nah, dari kajian genetik kromosom Y, haplogrup G ini ditemukan PF3296. PF3296 ini nanti ada P303, ada macam-macam ke bawah. Dan ini sudah diisbat oleh situs DNA-nya Yahudi internasional namanya jewishdna.net, bahwa di situ ada 2 sampel Asgaf dan Jamalulail yang diakui sebagai bagian dari keluarga Yahudi internasional. Jelas? Itu yang pertama. Itu yang kedua. Pertanyaannya kan gini, Yahudi kan dari Israel. Israel kan nama lain dari Yakub. Yakub punya 12 putra. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ibrahim punya putra juga Ismail. Berarti kan harusnya kan haplogrupnya kan J1 sama dengan keturunan Bani Hasyim atau keluarganya Rasulullah. Kan gitu harusnya. Ini Yahudi yang asli. Yahudi yang J1 ada. Yang keturunan dari 12 suku putranya dari Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Harus J1 dan ini ada. Dan mereka sekarang berdemo di jalan-jalan di New York, di seluruh dunia, mengecam pembantaian negara Zionis Israel kepada Palestina. Dan mereka tinggal selama berabad-abad di Palestina dengan damai, berdampingan dengan Islam, berdampingan dengan Nasrani di Palestina sejak zaman Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Yerusalem, yang dipuji oleh seluruh ahli sejarah adalah penaklukan yang paling beradab, yang tidak ada pembantaian kepada perempuan dan anak-anak. Ini Yahudi Abrahamik yang asli. Loh, kok ada? Berarti ada yang nggak asli? Ada. Menurut Philip Kostler maupun beberapa ahli sejarah dan pakar genetik yang lain, dulu ada sebuah kerajaan di Kaukasia. Nah, ini mulai serius ini. Di Kaukasia. Kaukasia ini adalah Asia Tengah, tempat paling basah, tempat paling kaya karena jalur perdagangan dari Asia Tenggara
ini di luar navigasi laut ya, dari Asia Tenggara, dari Cina melalui celah di antara Nepal, Tibet, India dan Cina itu masuk ke Asia Tengah, ke Eropa sampai ke Timur Tengah dan lain. Jadi di situ jantung perdagangan dunia. Di situ ada suku perampok namanya bangsa Khazar. Jelas suku perampok. Ada linknya, ada, bisa di-share. Ketika Nabi Sulaiman menguasai dunia, bahkan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa hewan, angin, jin semuanya tunduk pada Nabi Sulaiman. Karena takut diinvasi oleh Nabi Sulaiman, bangsa Khazar ini memeluk agama Yahudi. Jadi gitu, mereka mengadopsi Yahudi, mereka memang gitu. Kalau kepepet mereka mengatakan, hei Wali Songo, aku saudaramu. Hei Kiai Fulan, aku muhibunmu. Kakek ente dulu belajar sama kakek Ana. Jadi mereka begitu. Mereka pinter sekali, mereka merayu orang. Karena takut diinvasi sama Nabi Sulaiman, akhirnya mereka memeluk agama Yahudi. Sampai kemudian mereka menjadi bangsa yang kaya karena mereka menguasai Kaukasia. Itu bangsa perampok. Namanya negaranya Khazaria, ibu kotanya namanya apa? EITIL. Nah, jelas itu tulisannya itu. Di manuskrip yang lain ditulis Atil, ibu kotanya Khazaria. Kemudian mereka diserbu sama Mongol, diserbu sama Rusia dan lain-lain. Akhirnya runtuh, tercerai-berai. Lah sebelum tercerai-berai pernah terjadi surat menyurat antara Perdana Menteri Andalusia zaman Abdurrahman ketiga di awal abad ke-10 Masehi, itu yang bernama Hasdai bin Sabrut, Perdana Menterinya Andalusia. Makanya di zaman itu disebut Golden Age atau abad keemasan, karena semua agama bisa berdamai, bisa hidup rukun, punya jabatan-jabatan mulia di luar Islam di dalam Bani kerajaan Andalusia Umayyah yang ada di Spanyol atau Andalus. Lah ini terjadi surat menyurat. Hei Raja Yosef, apakah engkau memeluk agama Yahudi sejak kapan? Engkau apakah keturunan dari mana? Dari jalur mana? Keturunan Ishak dari mana? Ini katanya Hasdai bin Sabrut, Perdana Menteri Andalusia yang Yahudi ini, kepada Raja Yosef Khazaria. Kata Raja Yosef, kami bukan keturunan Ibrahim, tapi kami keturunan dari salah satu putra Nuh. Ada Sem, ada Yapet, ada siapa satunya? Siapa namanya itu? Ini salah satu putra yang nanti menurunkan As-Samiri, bangsa Samaritan, menurunkan Musa As-Samiri dan macam-macam. Yang menurut Syekh Imran Husain, nanti di Kaukasia ini ada Ya'juj Ma'juj. Ya ini bangsa yang nanti bangsa perampok, yang bangsa nanti akan menyusup ke semua negeri. Dan kemudian jelas bahwa mereka menganut agama Yahudi bukan dari jalurnya Ibrahim, tetapi karena mereka mencangkok ke agama Yahudi. Setelah kemudian tidak lama diserbu sama bangsa Rusia. Kerajaan Rusia menyerbu mereka. Setelah Mongol mereka semakin lemah, hancur lebur, tapi mereka sudah berdiaspora ke seluruh dunia. Jadi gitu. Salah seorang pakar genetik yang kami undang ketika saya menjadi moderator di seminar kebangsaan meneliti nasab Nabi di Nusantara di UIN tanggal 26 Agustus kemarin di UIN Jakarta. Dr. Ari Kaim, dia seorang profesor dapat gelar profesor juga dari Filipina, peneliti di BRIN juga. Dari garis laki-laki beliau itu adalah ke Abrahamik melalui jalur Ishak. Artinya apa? Keluarga Yahudi, garis laki-laki. Tapi beliau Muslim, ibunya ke Sunan Kalijogo, ke Ki Ageng Selo juga. Lah itu di dalam tradisi turun temurun ayah, kakek dan seterusnya ada doa. Ya Hasim, Hasim itu Allah maksudnya. Ya Tuhan, lindungilah kami dari kejahatan bangsa Khazar. Orang Yahudi yang asli sendiri itu berlindung kepada Allah, berdoa agar diselamatkan dari bangsa Khazar. Makanya tadi Ustadz Ubad mengatakan bahwa mereka bertransformasi itu benar. Jadi mereka mereka pertama pagan, penyembah berhala, penyembah matahari, pohon dan lain-lain lah pokoknya gitu. Kemudian masuk agama Yahudi, kemudian mereka merasuk ke dalam agama Yahudi. Dan kalau kita lihat banyak kan orang Bani Israel yang membunuh nabi-nabi Israel. Lah pelakunya ya bangsa Khazar ini pelakunya. Jadi Bani Khazar ini juga membunuhi nabi-nabinya Israel sendiri. Dan kemudian mereka masuk ke banyak agama, masuk ke agama Nasrani, masuk itu ada Yahudi kripto namanya, Yahudi yang beragama di luar Yahudi. Itu GP303, kode ini juga ada di Ba'alawi, ada di Pulau Ibiza Spanyol. Jadi ketika inkuisisi penaklukan Ratu Isabella pasukan salib kepada Umayyah, kalau nggak murtad dibantai sehingga banyak yang lari, itu sebagian kaum Yahudi lari ke Pulau Ibiza. Jadi pertanyaan tadi sudah dijawab bahwa apakah benar Ba'alawi adalah bergenetika Yahudi? Benar, tegas benar. Yang mengisbat Yahudi sendiri. Open posting, situsnya jelas, kode DNA-nya jelas. Lah pertanyaannya, apakah Ba'alawi yang ada di Indonesia ini benar Ba'alawi semua? Ya nanti tes DNA. Karena ada yang bukan Ba'alawi di Ba'alawikan. Contoh
suatu marga di Kalimantan yang Al-Gadri. Ini tes DNA-nya bukan, nggak sama dengan Ba'alawi. Artinya mereka diba'alawikan oleh Ba'alawi karena apa? Punya kerajaan, pansos Ba'alawinya, nebeng tenar itu. Jadi harus dites DNA nanti semua keluarga Wali Songo, semua Ba'alawi dan semuanya. Dan kelak nanti pasti tes DNA akan menjadi kewajiban bagi seluruh warga dunia. Pertama, demi untuk identifikasi diri. Kalau dulu pakai sidik jari, kemudian meningkat pakai kornea mata, nanti dengan tes DNA lebih presisi lagi. Seseorang itu siapa? Karena tiap orang akan punya DNA profil sendiri-sendiri. Punya 3 miliar deret DNA yang tidak mungkin sama antara satu dengan orang lain. Yang kedua, demi kesehatan. Karena dengan tes DNA kita bisa tahu apa penyakit bawaan genetik yang ada pada diri kita, sehingga pencegahannya, pengobatannya maupun penanganannya bisa dilakukan sejak dini. Demikian, itu yang bisa saya jawab. Yang lain apa tadi? Dari sekian banyak istrinya Sayyidina Ali, yang hasil dari gennya baginda Rasul itu cuma Fatimah, kan begitu. Dan hanya Fatimah lah yang mempunyai keturunan Hasan Hussein tersebut ya, yang menjadi batasannya untuk mengukur duriyah. Nah, ini yang terjadi di kita, duriyah-duriyah mereka itu apakah terverifikasi betul-betul sampai ke Fatimah atau ke Ali gitu, atau ke alinya gitu. Karena kalau ke alinya bisa jadi dari istri yang lain gitu. Di sini ditegaskan oleh Imam Tuhami, kalau bukan walaisa fi banati man itaqaba ilal batul tabat umman wa aba, maka walaisa di situ. Bukan daripada duriyah Rasul. Monggo, gimana? Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Ini pertanyaan yang sangat ilmiah. Artinya gini. Keturunan Rasulullah ini masyhurnya kan melalui Hasan dan Husain ibni Ali. Ali putranya Abu Thalib, Abu Thalib putranya Abdul Muthalib. Muhammad sepupu Ali, putranya Abdullah, putranya Abdul Muthalib. Pada akhirnya Muhammad dan Ali adalah sama-sama cucunya Abdul Muthalib. Haplogrup DNA-nya gimana? Sama kan, J1. Keduanya harus punya DNA-nya atau kode profilnya Abdul Muthalib. Dan ini sudah ketemu. Jadi gini, mengetahui kode leluhur tidak harus membongkar makam. Ini perbuatan biadab yang dikatakan oleh si mulut rusak Bahar bin Smith, itu biadab. Itu seperti yang dilakukan oleh Wahabi yang ingin membongkar makam Nabi. Apa dasarnya? Nggak ngerti ilmu pengetahuan, nggak ngerti statistik, nggak ngerti metodologi penelitian. Kenapa harus membongkar makam juga? Panjenengan misalkan 500 tahun yang akan datang, panjenengan punya putra 5, Ustadz Imron, Ustadz punya anak laki-laki 5, masing-masing nanti terdata menurut KTP, menurut Dukcapil, menurut buku nikah, nanti keturunannya tercatat jelas yang laki-laki jalurnya. 5 abad kemudian jenengan punya 1000 keturunan laki-laki, ya kan? Ini dites DNA. Dites DNA sesuai dengan yang kitab nasabnya, data Dukcapilnya, data turun-temurun KTP dan lain-lain, kakak dan jelas. Dari sini bisa dipetakan siapa DNA profil masing-masing apa, ayahnya siapa, kakeknya siapa, hingga jenengan bisa diketahui. Karena itu tersusun rapi data profil DNA ini, leluhur ini. Nah, seperti demikian juga keturunan Hasan ini data kitab nasabnya jelas ada. Hasan punya anak berapa dicatat. Husain punya anak Ali Zainal Abidin, nanti punya siapa ini tercatat. Dan masing-masing nanti telah tes DNA. Di sini bisa diketahui bahwa keturunan Al-Musawi itu apa kodenya Al-Musawi, Ja'fari itu apa, Ali Zainal Abidin itu apa, sudah ketemu semua. Sudah terdata. Hasan pun juga demikian. Ada berapa putra Hasan? Dua apa tiga Sayyidina Hasan. Itu terdata semua keturunannya sampai ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi dengan cara men-tracing ya seluruh keturunan, nanti bisa ketahuan nanti keturunan Hasan, seluruh keturunan Husain itu ada FGC 30416. Ini kode ya, bahasa kode ya. Berarti kode ini adalah punyanya Husain. Seluruh keturunan Hasan punya kode ini 8702 kalau nggak salah. Kata Mas Sugeng CTS berapa itu ada itu. Itu berarti ini punyanya Hasan. Lah, ternyata Hasan dan Husain punya kode FGC 1050, berarti ini punyanya Imam Ali. Gitu caranya. Itu namanya metodologi pengetahuan bagi orang yang mau berpikir dan orang yang mengerti metodologi ilmu pengetahuan. Bagi orang yang ngaji saja pletot-pletot, ya kan, dikeluarkan dari pondok nggak tamat, rambutnya disemir merah, pura-pura jadi wali, ya jelas nggak ngerti. Ya ngawur itu akhirnya, kan itu. Lah, semacam itulah. Ini sudah terkonfirmasi semua. Jadi kromosom Y-nya dilihat dari Hasan Husain ke Ali, bukan ke Fatimah, karena Fatimah kan sudah putus perempuan, sudah berbelok. Tetapi di dalam nakobah dunia, sistem pencatatan Ahlul Bait Nabi, keluarga keturunan dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik jalur laki maupun perempuan dicatat.
Tetap bicara dihormati, sebagaimana Islam menghormati ibu lebih mulia 3 kali daripada bapak. Dan kita tidak mungkin, apa kata orang Jawa, merocot toko watu dari rahim ibu kita. Artinya dalam diri kita itu ada leluhur, ada materi dari ayah dan dari ibu, dari nenek, nenek dari ibu, nenek dari ayah, kakek dari ayah maupun kakek dari ibu. Ini menyumbang materi genetiknya kepada kita semua, dan itu bisa dilihat di autosomal DNA. Tapi untuk yang kromosom Y lebih mudah ditelusuri karena stabilnya kromosom Y ini. Makanya patokannya tes DNA garis laki-laki dulu. Baru setelah garis laki-laki nanti ketemu, nanti ini dites keseluruhan untuk menjangkar keturunan yang tidak garis lurus laki-laki. Dan ini sedang dirancang oleh Mas Dr. Sugeng, saudara saya, pakar genetik yang di BRIN, untuk tes DNA keluarga besar Wali Songo. Dan kita juga membuka kepada Pak Alawi, seandainya mereka berani untuk tes DNA, kita gratiskan untuk difasilitasi, untuk mencari satu SNP dulu, keturunan lurus Imam Ali FGC 10500. Setelah ada keturunan lurus laki-laki, baru di WGS, Whole Genome Sequencing, di tes keseluruhan DNA-nya, kromosom 23 pasang kromosomnya itu diteliti. Dari sini kemudian untuk menjangkar keluarga yang tidak garis lurus laki-laki. Jadi semua bisa dikonfirmasi. Makanya yang juga viral, yang menjadi caption saya adalah maling nasab lebih mudah dibuktikan daripada maling jemuran. Oke. Itu kerjaannya Yuya, dukunnya Fir'aun. Yuya itu sekelas One Team Press, saudara-saudara. Apakah Balawi itu keturunan langsung Yuya? Ya tidak tentu, memang tidak tentu. Tapi bisa juga keturunan pamannya, artinya keturunan Yuya sendiri atau kerabat Yuya. Kita boleh menyebutnya Bani Yuya, itu nggak masalah. Karena membuktikannya tinggal dites saja itu DNA para Balawi itu. Beneran Yuya nggak usah bandingin dengan orang yang kita anggap keturunan Ali. Ya kelihatan mereka kan penganut gali kuburan. Bandingin aja dengan data forensik Yuya tadi yang udah ada publikasinya. Itu udah pasti kalau Yuya itu G2A. Bukan mengarang indah kayak Aventador. Udah nasabnya gosong, orangnya songong, habib hidup lula. Ya, kalau saya ngomong G2A pasti ada publikasinya. Saya menghargai orangnya, nggak banding-bandingkan dengan orang lain, ngapain lo ya. Profesor Gat itu sangat profesor yang sangat dihormati di dunia arkeologi ya. Jadi pertanyaannya begini. Apakah Balawi itu lebih tepat sebagai Bani Ubaidillah atau Bani Yuya? Kalian pikir baik-baik ini. Ya, saya buka data lagi. Nah, kita lihat haplogrupnya itu ya, yang mengklaim keturunan Ubaidillah itu 1G. Kemudian ada J, ini J1, JM267 itu. Ada E, ada R, mana lagi itu? Ada L, 5 kan? Tadi sudah saya sebut ya. Habis L, ada B udah 6, ada I, ada T. Mana lagi nih? T itu udah 8 ya tadi. Berarti 8 haplogrup. Kan kalian nggak masuk akal dari keturunan satu kakek itu cucu-cucunya 8 haplogrup. Jadi Ubaidillah ini fiktif atau nyata itu? Harus dipilih salah satu Ubaidillah itu. Apakah dia G, apakah dia C, apakah dia E, apakah dia apakah dia T, ataukah dia R. Itu urusan keluarga Balawi itu menghormati kakeknya itu. Nggak mungkin jadi satu orang sampai punya 8 superklit itu nggak mungkin. Mutasinya memungkinkan, tapi dalam dunia genetika nanti ditarik garis lurus kayak kita buat grafik genetika di laboratorium gitu. Satu senip bisa aja dimiliki 2 superklit bisa, tapi kan moyangnya beda, waktu terjadinya beda. Kalau satu senip dimiliki oleh 2 haplogrup, itu berarti kakeknya pasti beda. Senip-senip kakeknya, akumulasi senip dari kakeknya itu pasti beda. Kedua, STR-nya beda. Nanti bahas itu lain kali. Nah, sekarang masuk akalnya di mana? Balawi itu dinisbatkan ke Ubaidillah yang kemungkinan besar fiktif, karena yang mengklaim keturunannya aja ada
8 superclade haplogroup atau dinisbatkan ke Yuya yang jelas fosilnya dan Balawi di Indonesia itu punya kekerabatan. Belum tentu keturunan langsung, iya, tapi jelas ada keturunan kekerabatan. Jadi STR-nya Yuya tadi kan belum 8.000 tahun tuh. Pasti ditemukan di tubuh-tubuh Balawi sekarang kalau mereka cukup jantan untuk tes DNA. Ya kalau mereka keturunan jin yang nggak punya DNA, ya nggak perlu dites DNA. Oh, namanya Bani Jin apa. Jadi silakan dipikir, apakah Ubaidillah itu, Balawi itu Bani Ubaidillah yang kemungkinan besar fiktif, saya nggak yakin itu kuburannya asli, atau dinisbatkan Yuya yang punya kesamaan DNA dengan Balawi sekarang. Yang jelas hasil laboratorium. Ya, jadi silakan buat kalian ya terutama Balawi itulah. Apakah kalian mau dinisbatkan ke Ubaidillah yang kemungkinan besar fiktif, atau ke Yuya yang terhormat jadi penasehat Fir'aun ya, jadi mertuanya Fir'aun juga. Itu yang jelas-jelas nyata punya DNA. Kalau kalian bukan keturunan jin ya pasti punya DNA atau kalau yang takut tes DNA ya mungkin nggak punya DNA, keturunan jin. Itu saja. Jadi ingat, Yuya itu udah pasti G2A, ada publikasinya, bukan main tebak-tebakan kayak si Muhammad Assegaf itu. Dan nggak ada saintis yang menolak bahwa dia G2A, kecuali si Muhammad Assegaf yang buru-buru genetika, biologi dasar aja nggak ngambil dia. Apalagi biokimia, fisiologi nggak ngambil dia. Yang percaya ya aneh ya nurut aja. Kalau saya udah sediakan tadi tulisan papernya di situ. Bukan pendapat saya sendiri, itu pendapat ahlinya Profesor Gad, arkeolog terkenal dari Mesir, almarhum ya. Saya ini punya orang tua angkat Asgaf yang menyadarkan saya beliau. Setelah saya sadar, saya tanya ke senior alumni ITS yang S3-nya di Jerman yang menikahi perempuan Ashkenazi Jerman yang mu'alaf. Di situ saya tahu kalau Pak Alawi ini sudah diakui oleh keluarga besar Yahudi internasional. Kemudian saya getok tular ke Dr. Yardo, dosen IAIN Surabaya. Dr. Yardo getok tular ke Tubagus Nur Fadil Al-Bantani Al-Husaini, Trah Sunan Gunung Jati juga Banten, dari Sultan Ageng Tirtayasa seperti beliau juga yang sudah isbat internasional. Kemudian Tubagus Nur Fadil datang ke Kiai Imad, ente masih percaya mana? Kita ini kemana? Lu Asmat Khan, ini datanya ada. Loh, kita ada data lain loh. Nggak bisa, ini masyhur. Kemudian ditunjukkan tes DNA. Ini tes DNA-nya. Wah, kalau gitu masa kita keturunannya Yahudi? Ya sudah ini. Akhirnya patuh kepada ilmu pengetahuan karena ini abad 21 bukan abad 12. Kiai Imaduddin akhirnya menulis risalah lengkap dengan kajian yang sangat baik dan komprehensif tentang batalnya nasab Ba'alawi. Di situ, karena apa? Membela nasab leluhurnya yang dibelokkan oleh Ba'alawi. Bukan, dan jelas datanya ada. Dan di Nakoba dunia itu tercatat. Nah, tercatat sejak abad-abad itu tercatat keturunan Nabi ini. Nah, Ba'alawi ini 550 tahun terputus, tiba-tiba celing abad 9 itu muncul nama Ubaidillah anaknya Ahmad bin Isa tadi itu. Maka ketika kita sekarang bicara tes DNA di dalam Muktamar NU ke-31 disepakati bahwa tes DNA hanya bisa untuk membatalkan ilhak nasab. Jadi ketika seorang itu ada orang ngaku putranya Ustadz Ubad misalkan, kemudian Ustadz Ubad ragu, aku tahu keperucut yang dia tes DNA kan gitu kan. Nah, kemudian setelah tes DNA ternyata gagal. Nah ini berarti dia batal sebagai putranya Ustadz Ubad itu. Tetapi untuk mengatakan bahwa seseorang itu adalah keturunannya, ini fikih kita masih mengatakan seorang anak yang dilahirkan seorang anak di luar yang diproduksi di luar pernikahan berarti apa? Putus nasabnya. Nah, padahal dia anak biologis. Kalau putus nasabnya, pertanyaannya, apakah boleh kita menikahi anak zina kita? Boleh nggak? Karena putus nasab. Apa tidak biadab seorang bapak menggauli anaknya sendiri, walaupun secara fikih, secara syar'i dia bukan anak resminya, anak syariatnya. Nah ini juga harus dijawab sama ulama-ulama. Nah ini harus dijawab dengan hati-hati, harus dipecahkan. Makanya kalau saya tetap bersepakat bahwa itu anak zina atau bukan, kalau itu memang darah daging kita, terbukti secara ilmu pengetahuan, ya tolong jangan digauli, kan gitu kan? Ya janganlah, masa kita kayak kambing menggauli anak sendiri. Naudzubillah min dzalik. Iya, makanya ini kan fikih peradaban dibutuhkan dan NU punya fikih peradaban.
Muhammadiyah punya Islam berkemajuan. Nah, ini untuk menjawab kejumutan atau stagnasi, kemandekan dari ilmu pengetahuan di dalam dunia Islam. Ini harus ada lompatan-lompatan ke depan. Kita harus membuka kotak kita seluas-luasnya. Jangan seperti katak dalam tempurung. Kalau katak di dalam tempurung lompatannya ya segitu saja, tidak bisa lompat tinggi. Biarkanlah ilmu pengetahuan itu bebas, lepas, luas, tetapi tetap dibentengi oleh akidah dan akhlak yang kuat. Maksud saya itu, jangan kemudian berpikir bebas pun ditakut-takuti kualat, ditakut-takuti dosa dan lain-lain. Jangan. Apa bedanya kita dengan Pak Alawi? Kalau ente tidak menghormati anak, ente tidak dapat syafaat Nabi lah, sama. Karena ketika orang sudah ditakut-takuti, mati akal sehatnya. Lah, teknik seperti ini berbahaya. Makanya baik Bani Wali Songo maupun Pak Alawi sendiri, bahwa nasab tanpa adab, tanpa akhlak, tanpa ilmu, tanpa prestasi tidak penting. Sebagaimana Imam Ali mengatakan bahwa bukan seorang pemuda yang mengatakan inilah bapakku, pemuda adalah mengatakan inilah saya. Jadi itu. Pak Alawi kan tidak. Kakek saya bisa terbang mi'raj ke langit 70 kali, ontanya hafal jalan-jalan di langit, sampai merendahkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Katanya makomnya seperseribunya, datuknya Fakih Muqaddam dan lain-lain. Ini kan kurang ajar sekali. Ya kan? Orang licik adalah orang yang menceritakan kebesaran datuknya agar orang memuliakan dirinya. Bener pun perbuatan yang licik dan hina, apalagi datuknya ngarang-ngarang, kan begitu, lebih hina lagi, lebih biadab lagi. Dan ini harus diluruskan, bahwa sekarang Nusantara sedang tidak baik-baik saja, bahwa sekarang di Nusantara setelah sekian lamanya hampir 200 tahun ditipu oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dan menginjak-injak keturunan Nabi yang asli, yaitu keturunan Kesultanan Kerajaan Nusantara dan juga Tah Wali Songo. Mereka ternyata tidak terbukti secara pustaka maupun genetika. Mereka cacat sejarah. Mereka adalah Bani Alawi yang mengaku keturunan dari Ubaidillah, Alawi bin Ubaidillah dari Yaman, yang didatangkan oleh 100% kapal Belanda, dan mereka bekerja ikut Belanda, mendapatkan tanah, gaji, pekerjaan, bahkan menjadi muftinya Belanda. Ketika keturunan Banten mengobarkan perang Sabil, perang jihad, Gir Cilegon, Banten bangkit melawan Belanda, mufti Batavia, muftinya Belanda Usman bin Yahya justru mengharamkan memberontak pada Belanda. Biadab saudara-saudara, ini harus dikoreksi oleh sejarah. Ini Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2023. Pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana Pak Alawi? Mereka tidak tampak batang hidungnya. Bahkan ketika 6 tahun kemudian baru sadar, pemuda-pemuda Al-Irsyad golongan Arab lainnya yang merasa tersisih dari pergaulan pemuda Indonesia mengajak untuk melakukan kongres pemuda Arab, khusus Arab. Di situ sempat batal karena Pak Alawi tidak terima ketika kemudian sesama Arab mengatakan kita harus menyebut sebagai saudara. Mereka tidak terima, hampir batal. Telat 6 tahun, 1934 mereka baru mendukung Sumpah Pemuda. Di mana mereka zaman Jepang? Di mana mereka pada peristiwa 10 November? Di mana mereka ketika agresi 1 dan 2 militer dari Belanda? Di mana mereka ketika menjadi peristiwa pemberontakan PKI? Tidak ada. Tetapi kenapa kemudian sekarang mereka mengklaim merah putih dari Habib Fulan, lagu kemerdekaan dari Habib Fulan, tanggal kemerdekaan dari Habib Fulan, bahkan rumah proklamasi dari mereka. PNKB dari arah Jawa Timur. Gatel. Kita viralkan bahwa Pondok Unik Nusantara siap mengajak mubahala Bani Alawi. Siapa yang mengaku keturunan Nabi, Pondok Unik Nusantara siap untuk mengadakan sumpah mati. Risikonya mati kain kafan kalau sampai kemudian berbohong. Itulah Mama Ghufron, kiai kita Al-Mukarron, Kiai Muhammad Abdul Ghufron, keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani, tidak pernah tunduk, tidak pernah sedikit pun. Kalau saya masih amatiran, beliau ini sudah bertahun-tahun lamanya. Saya tadi membaca kitab-kitab beliau, membaca manuskrip-manuskrip beliau. Beliau luar biasa. Beliau sudah lama mengingatkan bahayanya Pak Alawi ini. Kami ini pemula. Saya Kiai Umat, Gus Suat Pelere dan semua ini baru pemula. Mantan-mantan muhibbin yang dulu tertipu. Tapi kalau Mama Ghufron tidak pernah tertipu. Jadi Mama Ghufron sejak dulu tahu, sadar dan mengerti bahwa Bani Alawi ini bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau siap mengajak bermubahala, sumpah dengan risiko kematian kalau sampai ada Bani Alawi yang berani untuk kepada beliau. Kami harus mengajak kaum milenial berpikir sehat dengan basis ilmu pengetahuan, basis data, basis hal-hal yang bisa dilogika dengan jelas. Apa itu? Kajian kitab nasab, kajian sejarah, isbat internasional dari nakoba-nakoba, dan tes DNA.
di Solo 7 kabupaten kota di Solo Raya sepakat tanda tangan untuk tidak mengundang Pak Alawi di majelis-majelis NU seluruh Solo Raya dan menjaga seluruh makam dan keluarga leluhur di seluruh Solo Raya. Moga-moga di Malang Raya bisa melakukan itu. Karena apa? Saya yakin Malang bisa. Prabu Kertanegara pada tahun 1289 datang utusan dari kerajaan Mongol dinasti Yuan. Waktu itu kerajaan Mongol tidak terkalahkan di seluruh benua. Baghdad saja superpower pada saat itu diluluh lantakkan banjir darah sungai Eufrat dan Tigris. Tetapi ketika datang ke Jawa mengancam Prabu Kertanegara, diiris kupingnya sama Prabu Kertanegara. Itu Arema, itu Arek Malang. Itulah Singo Edan, kerajaan Singosari. Kalau ada imigran tamu datang ke rumah kita kurang ajar, diiris kupingnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.